Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto menyebur ke dalam telaga karena ilmu selendang kubur. Ilmu apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Inilah Guci yang kulihat pada saat aku bersemadi di dalam gua. Berarti Guci inilah yang disebut pusaka tuak setan. Kelihatannya keras sekali dan suka dihancurkan dengan tangan kosong. Sebaiknya kuhancurkan di darat saja. Aku harus segera muncul ke permukaan. Suto bergegas berenang naik. Dalam hatinya ia sempat berkata, "Jadi, apa yang direbutkan oleh Cadaspati dan Datuk Maragade itu ya? Ternyata Cadaspati memang tidak memiliki pusaka tuak setan." Selendang kubur merasa lega begitu melihat kepala Suto muncul dari kedalaman air telaga. Ia tidak segera mendekatinya karena ia tahu hal itu akan membuat Suto malu dan tak jadi naik ke darat. Selendang kubur hanya duduk diam di atas pohon. Tapi pandangan matanya selalu tertuju pada tubuh Suto yang berpakaian basah kuyup. Pandangan mata yang semula menemukan keindahan dan membuat bibirnya menyunggingkan senyum itu, tiba-tiba berubah menjadi sedikit tegang. Rupanya, pandangan mata perempuan berselendang putih di pinggangnya itu telah menangkap sebuah selendang berukuran kecil di tangan Suto. Benda itu berbentuk guci kuno yang ukurannya sebesar genggaman tangan Suto. Pusaka tuak setan? Gumam selendang kubur dengan hati berdebar-debar. Tuak itukah yang dikatakan sebagai tuak setan dan dapat menimbulkan bencana besar jika disalahgunakan? Seingatku, guru pernah menceritakan kehebatan tuak itu yang dapat mendatangkan badai topan lewat tembusan nafas orang yang meminum tuak tersebut. Oh, jelas. Orang itu akan menjadi sakti dan tak terkalahkan menghadapi lawan manapun juga. Jelas orang tersebut menjadi raja di atas segala raja di tanah Jawa ini. Selendang kubur masih tetap diam, hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Paman Giri, pusaka tuak setan telah kutemukan," kata Suto pada pujangga keramat. Orang berperut agak buncit itu memandang tak berkedip dengan perasaan kagum. Hatinya berdebar-debar. Sementara guci tuak setan itu diperhatikan oleh pujangga keramat, Suto memikirkan satu keanehan pada dirinya. Ia berkata dalam hati, rasa puyeng di kepalaku kok jadi hilang? Jalanku pun tadi tidak limbung lagi. Apakah mabukku telah hilang akibat aku menyelam di air telaga itu? Atau mabukku hilang akibat aku memegang guci tuak setan ini? "Suto," kata pujangga keramat, "satu ada lagi pusaka terkubur tuak setan bersama." "Maksudmu ada satu pusaka lagi yang terkubur bersama tuak setan ini?" "Oh iya, aku ingat, cincin manik intan." "Ya, ambillah." Gigila tuak menyuruh menghancurkan pusaka dua-duanya. Suto berpikir beberapa saat, kemudian kepalanya mengangguk-angguk. Mulutnya mengeluarkan kata pelan. "Ya, satu lagi pusaka milik bibi guru masih ada di dasar telaga. Sebaiknya ku ambil sekarang juga. Aku tadi melihatnya di sana." "Ambillah," orang lain sebelum mengambilnya.
Baik Paman Giri, bawalah dulu guci kuno ini. Aku akan menyelam kembali ke dasar telaga. Lama-lama jangan, nanti hilang napasmu. Suto segera melompat kembali ke dalam telaga. Tindakannya itu membuat selendang kubur merasa heran dan perlu berkerut dahi. Mengapa ia kembali masuk ke dalam telaga? Pikir selendang kubur. Apakah dia meneruskan mandinya? Atau ada sesuatu yang tertinggal di dasar kubur? Mungkin sebuah atau dua pusaka lagi yang masih ada di sana. Sebaiknya aku tunggu saja hasilnya. Pada saat Suto menyelam di dasar telaga kembali, tiba-tiba hatinya menjadi gundah dan resah. Ada sesuatu yang membuat hatinya begitu. Ia berusaha melupakan keresahan tersebut dan tetap mencari cincin manik intan. Anehnya, cincin itu tidak ditemukan. Suto mengorek tanah di tempat pusaka tuak setan tadi ditemukan, namun cincin itu tidak ada. Suto bertambah gelisah karena tidak mudah menemukan cincin itu. Hasratnya ingin naik ke permukaan air menjadi semakin besar. Sampai-sampai timbul pertanyaan di batinnya. Ada apa di atas ya? Mengapa hasratku ingin muncul ke permukaan menjadi begitu besar? Mengapa cincin itu sendiri hilang ya? Tadi kulihat kalau batuannya ada di sini. Kemana larinya cincin itu? Cukup lama Suto menahan kegundahan hati. Cukup lama pula Suto menyelam mencari cincin itu. Akhirnya, ia tak tahan dengan keresahan hatinya. Maka, ia pun segera muncul di permukaan telaga. Paman Giri, aku tidak... Kata-kata Suto terhenti seketika. Pandangan matanya menemukan sesuatu yang amat mengejutkan. Mata Suto pun melebar. Ia segera jejakkan kakinya yang ada di dalam air dan tubuhnya melesat terbang dari kedalaman air, lalu ia bersalto satu kali di udara. Kakinya mendarat dengan tegar di samping sesosok tubuh yang terbujur kaku membiru. Paman Giri! Suto menyetakkan kata untuk membangunkan pujangga keramat. Ternyata orang itu masih belum bisa membuka matanya. Sekujur tubuhnya menjadi pucat kebiru-biruan. Di bagian lehernya ada jarum. Suto mencabut jarum itu. Diamatinya beberapa saat dan ternyata jarum itu serupa dengan jarum beracun yang mengenai punggung Dewi Murka. Celaka, pusaka tuak setan tidak ada di tangan Paman Giri. Pasti ada yang telah mencuri atau merebutnya dengan terlebih dulu merubuhkan Paman Giri memakai jarum beracun. Selendang kubur, di mana dia? Mengapa selendang kubur pun hilang? Benarkah selendang kubur yang merebut pusaka tuak setan itu? Suto bergegas mengambil bumbung tempat tuak yang masih tetap bersandar di bawah pohon. Tapi dalam hatinya, ia masih berkata, jika benar selendang kubur telah mencuri pusaka tuak setan dan meminum tuaknya, maka dia adalah satu-satunya orang yang bisa menghancur leburkan tanah Jawa. Mana perginya selendang kubur? Pulang ke perguruannya? Jelas tak mungkin. Jadi, kemana aku harus mencari selendang kubur? Selesai. Terima kasih telah menonton video Pendekar Mabuk dengan judul Pusaka Tuak Setan. Nantikan episode Pendekar Mabuk selanjutnya dengan judul Darah Asmara Gila. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.